Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Chandra dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Jadi video ini dibuat untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester Metodologi Studi Islam yang membahas tentang tokoh yaitu Bapak Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seseorang yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ia dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal akurat sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan juga David Ricardo sebelum mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dan pengembaraannya yang luas pula. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Zaitun. Beliau juga diakui sebagai pelopor studi filsafat sejarah modern. Sarjana Amerika Serikat Philip Kaiti menegaskan kontribusi besar Ibnu Khaldun melalui pujiannya yang panjang lebar, yaitu belum pernah ada sebelum dia, baik itu Arab apalagi Eropa, yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filsuf sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan dunia Islam, dan dia termasuk yang paling besar sepanjang sejarah. Jadi singkatnya, kontribusi besar Ibnu Khaldun ialah merasionalkan ilmu sejarah serta pada penyusunan metode-metode dan tujuan. Adapun karya-karya beliau yang sangat bernilai yaitu At-Taib bin Ibnu Khaldun, kemudian ada Lubab Al-Musal fil Usul Ad-Din, dan yang paling terkenal dan digunakan hingga sekarang yaitu Muqaddimah, yaitu pendahuluan. Beliau juga berpendapat bahwasanya peradaban akan runtuh karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena ketidakadilan. Ketidakadilan ini akan membuat jarak kepada orang kaya dan orang miskin itu menjadi lebih lebar, dan juga membuat kaum atau kelompok yang lebih kuat akan menindas kaum yang lebih lemah yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu karena tumpulnya hukum dan juga maksiat. Menurut ilmu Khaldun, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang per orang di dalam masyarakat tidak seketika meruntuhkan peradaban suatu negeri. Namun, bila maksiat dilakukan pihak raja atau pihak penguasa, itulah jalan mulus untuk kehancuran total. Kemudian yang ketiga yaitu solidaritas yang luntur. Ibnu Khaldun mengajukan konsep asabiyah atau solidaritas. Para ilmuwan modern kerap menyamakan terminologi itu dengan rasa kebangsaan dan solidaritas sosial. Di suatu negeri, asabiyah bisa buyar jika kebanyakan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai kegemaran bermewah-mewahan. Dampak akan lebih parah lagi apabila mereka memiliki komitmen yang rendah terhadap ajaran agama. Kemudian yang ketiga yaitu solidaritas yang luntur. Ibnu Khaldun mengajukan konsep asabiyah atau solidaritas. Para ilmuwan modern kerap menyamakan terminologi itu dengan rasa kebangsaan dan solidaritas sosial. Di suatu negeri, asabiyah bisa buyar jika kebanyakan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai kegemaran bermewah-mewahan. Dampak akan lebih parah lagi apabila mereka memiliki komitmen yang rendah terhadap ajaran agama. Selain itu, beliau juga memiliki pemikiran utama tentang kepemimpinan negara. Beliau mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah periode perkembangan sebuah negara. Pada periode perkembangan sebuah negara, umumnya negara dipimpin oleh pemimpin yang kuat, sabar dan piawai dalam mengatasi persoalan negara. Pada periode ini diperoleh kemampuan suatu negara. Kemudian pada periode yang kedua, pemimpin negara hanya mewarisi kekuasaan dari para pemimpin sebelumnya. Karena pemimpin-pemimpin baru tidak merasakan kesusahan dalam mendirikan sebuah negara. Kekuatan yang diperoleh oleh pemimpin baru merupakan warisan dari pemimpin lama. Pemimpin lama hanya menikmati kekuasaan yang diwariskan kepadanya. Kemudian pada periode ketiga, para pemimpin negara telah mendapatkan wilayah kekuasaan dalam negara. Mereka juga memperoleh harta dan jabatan penting di dalam negara. Para pemimpin negara pada periode ini cenderung memerintah dengan santai. Mereka hanya menikmati kenikmatan yang diperoleh dari jabatannya. Kondisi pemimpin negara pada periode ketiga merupakan yang paling umum, menyebabkan sebuah negara berakhir. Pendapat saya tentang pemikiran beliau, saya sangat setuju dengan pemikiran beliau, terutama pada pemikiran beliau yang mengatakan tentang asabiyah atau solidaritas, yang dimana beliau mengatakan jika lunturnya solidaritas dalam sebuah negara atau dalam sebuah peradaban, maka itu akan menyebabkan keruntuhan bagi negara dan peradaban tersebut.
Kesimpulannya, Ibnu Khaldun adalah contoh filsuf politik yang mengikuti banyak kejadian politik yang terjadi pada masanya. Ibnu Khaldun tidak menekan suatu bentuk sistem politik dalam pemerintahan, namun konsep politiknya berpusat pada asabiyah. Teori asabiyah Ibnu Khaldun merupakan suatu ikatan psikologis dan muatan politik. Misalnya, orang yang melindungi pemimpin dan yang dilindungi rakyat bersedia saling membantu karena kebersamaan perasaan. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.